Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Tejasari. Saya mengajar di TK Pertiwi, Kecamatan Belanda. Kali ini saya akan mempresentasikan tantangan Litnum bulan Juni 2024, yaitu membuat karya tulis esai, yang mana di taman kanak-kanak anak-anak belum bisa membaca, beberapa persen ya belum bisa, hanya sebagian. Nah, saya memilih program Basaku, bacakan saya buku, yang mana nanti saya setiap minggunya, yaitu hari Jumat, saya membacakan sebuah buku pada anak-anak. Dan bagi siswa yang sudah bisa membaca, nanti bisa membacakannya juga di depan anak-anak. Nah, di sini latar belakangnya itu kenapa? Karena sebagai pengajar harus mendorong anaknya supaya cinta terhadap buku untuk berliterasi. Dan orang tua pun di sini bisa berperan serta juga untuk membangun anaknya supaya cinta terhadap buku. Nah, oleh sebab itu, tujuan program Basaku ini itu membangun kecintaan anak terhadap buku serta pelibatan orang tua dalam tumbuh kembang anak di taman kanak-kanak. Nah, mungkin di sini saya membawa buku ya, cara ilmunya itu tentang buku yang berjudul 20 Cerita Kak Awan. Nah, dimana di sini saya ambil salah satu cerita dari 20 cerita itu, yaitu yang berjudul tentang kotak ajaib. Nah, kotak ajaib di sini menceritakan bahwa Pak Toha dan istrinya itu berjualan kayu bakar. Kemudian ada juga anaknya laki-laki juga ikut membantu untuk berdagang ke kota. Nah, sampainya di kota, setelah dagangannya habis, kayu bakarnya terjual, akhirnya keluarga Pak Toha pun pulang ke rumah. Tapi begitu melihat rumahnya, ternyata rumahnya sudah hancur, porak-poranda, terkena angin topan ya, angin yang sangat kencang sehingga rumahnya hancur. Nah, kemudian Pak Toha menyimpan hasil dagangannya itu berupa uang itu ke dalam kotak. Nah, tetapi Pak Toha dan keluarganya mencari kotak tersebut dan akhirnya tidak ditemukan. Terus mencari. Nah, dan akhirnya bertemu dengan seorang kakek-kakek, dan akhirnya kakek-kakek memberikan kotak tersebut kepada Pak Toha. Tapi Pak Toha tersebut tidak mau menerimanya. Nah, dikarenakan kotak tersebut itu adalah bukan miliknya. Nah, dan akhirnya kakek tersebut pun tetap akan memberikan kotaknya. Nah, dengan isi di dalam kotak itu oleh seorang kakek itu dikeluarkannya. Nah, dan diberikanlah kepada Pak Toha. Pak Toha pun akhirnya mau menerima karena itu adalah kotaknya kosong, tidak ada isi apapun. Akhirnya keluarga Pak Toha pulang, sampainya di rumah. Nah, Pak Toha kaget. Nah, melihat isi dalam kotak tersebut itu adalah perhiasan dan berlian. Nah, akhirnya keluarga Pak Toha untuk menghidupi keluarganya itu dengan menjual perhiasan tersebut dan membangunlah sebuah rumah lagi, kemudian dipakai untuk berdagang juga untuk modal usahanya. Nah, akhirnya mereka dan keluarganya menjadi keluarga yang bercukupan. Nah,
dan anak mereka pun juga bisa sekolah. Nah, mereka pun selalu hidup jujur dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Nah, mungkin di sini ada pesan moralnya, kerja keras dan bersyukur merupakan kunci keberhasilan. Nah, ya, tugas kita hanya berusaha melakukan yang terbaik. Nah, Tuhan berkehendak memberikan apapun jika kita sudah pantas menerimanya. Nah, mungkin itu isi dari cerita kotak ajaib, yang mana karena di taman kanak-kanak mungkin saya memilih pertanyaan yaitu yang berupa pilihan, ya, pilihan jawabannya pilihan ganda, karena anak ada yang sudah bisa menyimak dan ada yang belum. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita kotak ajaib? Nah, pilihannya yang pertama A, nenek, kakek, anak perempuan. B, patoha, istri, anak laki-laki, dan kakek. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa pekerjaan patoha dan istrinya? A, pencari kayu bakar. B, petani. Yang ketiga, kenapa rumah patoha hancur? A, kebakaran. B, angin kencang. Nah, kemudian yang keempat, siapakah yang menemukan kotak ajaib patoha? Itu siapa yang menemukan kotak ajaib patoha? Jawabannya A, kakek, atau B, nenek. Kelima, apa isi kotak yang diberikan oleh seorang kakek? Jawabannya A, uang, B, emas dan berlian. Dan pertanyaan terakhir, apa pesan moral dari cerita kotak ajaib? Yang A, kerja keras dan bersyukur. B, kita harus serakah dan berbohong. Nah, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.